Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan materi atau PowerPoint yang telah saya kerjakan yang berjudul Masalah Tes. Berikut penjelasannya. Pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seorang ahli bernama James Mr. Kettle pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes ini kepada masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Banyak ahli yang mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang, namun yang terkenal adalah sebuah tes inteligensi yang disusun oleh seorang Prancis bernama Binet yang kemudian dibantu penyempurnaannya oleh Simon, sehingga tes tersebut dikenal dengan tes Binet-Simon tahun 1904. Dengan alat ini, Binet dan Simon berusaha untuk membeda-bedakan anak menurut inteligensinya. Dari inilah kita kenal dengan istilah umur kecerdasan atau mental age, umur kalender kronologi age, dan indeks kecerdasan. Sebelum sampai kepada uraian yang lebih jauh, maka akan diterangkan dahulu arti dari beberapa istilah yang berhubungan dengan tes ini. 1. Tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung dari petunjuk yang diberikan, misalnya melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, dan sebagainya. 2. Tes T. Dalam istilah bahasa Indonesia, tercoba adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang ini yang dinilai dan diukur, baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. 3. Tes mengkategorikan siswa secara tetap. Dengan mengikuti hasil tes pertama, kadang-kadang orang membedakan cap kepada siswa menurut kelompok atau kategorinya. Misalnya A, termasuk pandai, sedang, atau kurang. Sangat sukar bagi tester untuk mengubah predikat tersebut jika memang tidak jelek hasil tes selanjutnya. 4. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat secara sepintas. Cara seperti ini boleh jadi menguntungkan karena bisa mengefektifkan waktu. Siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimat dapat terjebak pada suatu butir tes dan mereka pun bisa kehilangan banyak waktu. 5. Tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia mempunyai seperangkat sifat yang tidak semuanya tepat diukur melalui tes. Tingkah laku sebagai cermin dari sifat-sifat manusia, ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Beberapa sifat lain mungkin perlu diukur dengan berbagai instrumen yang bukan tes. Persyaratan tes. Dalam buku dasar-dasar evaluasi pendidikan pada awal pembahasan disebutkan mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi berikut ini. Seorang guru yang belum berpengalaman dalam bidang menyusun tes mengadakan tes bahasa Indonesia, kepada siswa diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mengukur kemampuan siswa menangkap isi bacaan tersebut. Kemudian siswa disuruh untuk mengambil beberapa kata sukar dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menungguinya dengan teliti dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama. Dari contoh di atas yang kurang baik adalah tesnya, pertanyaan disusun dengan kurang cermat. Para siswa dibebaskan untuk memilih kata-kata yang sukar dan menerangkannya. Dengan demikian akan mendapat banyak sekali variasi jawaban sehingga guru akan menjumpai kesulitan pada saat menilai.
Guru tidak dapat memperoleh gambaran tentang tingkatan kemampuan siswa. Dari contoh dan keterangan di atas, dengan singkat dapat dikatakan bahwa sumber persyaratan tes di atas ada dua hal. Pertama, menyangkut mutu tes. Kedua, menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Walaupun dalam pelaksanaan tes sudah diusahakan mengikuti aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan, namun tes ini sendiri mengandung kelemahan. Gilbert Sachs tahun 1980 menyebutkan beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Ada kalanya tes atau secara psikologi terpaksa menyinggung pribadi seseorang walaupun secara tidak disengaja. 2. Tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Di dalam penelitiannya, Kirlen menyimpulkan bahwa besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidaknya hasil belajar siswa. B. Murid yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. C. Kebiasaan terhadap tipe tes dan pengadministrasiannya mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes. D. Bila soal bersifat ingatan, maka si murid akan mendapat hasil yang baik. Akan tetapi hasilnya tidak baik bila soalnya bersifat pikiran. E. Anak perempuan mempunyai kecemasan yang tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Tes mengkategorikan siswa secara tetap. Dengan mengikuti hasil tes pertama, kadang-kadang orang membedakan cap kepala siswa menurut kelompok atau kategorinya. Misalnya A. Termasuk pandai, sedang, atau kurang. Sangat sukar bagi tester untuk mengubah predikat tersebut jika memang tidak jelek hasil tes selanjutnya. 4. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat secara sepintas. Cara seperti ini boleh jadi menguntungkan karena bisa mengefektifkan waktu. Siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimat dapat terjebak pada suatu butir tes dan mereka pun bisa kehilangan banyak waktu. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandainya melihat pada kalimat secara sepintas. Cara seperti ini boleh jadi menguntungkan karena bisa mengefektifkan waktu siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimat. Dapat terjebak pada suatu butir tes dan mereka pun bisa kehilangan banyak waktu. Tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia mempunyai seperangkat sifat yang tidak semua tepat diukur melalui tes. Tingkah laku sebagai cermin dari sifat-sifat manusia. Ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Beberapa sifat lain mungkin perlu diukur dengan berbagai instrumen yang bukan tes. Ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat mengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki 1. Validitas. Sebelum mulai dengan penjelasan, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu perbedaan arti istilah dari validitas dengan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dari pengalaman sehari-hari, tidak sedikit siswa atau guru mengatakan tes ini baik karena sudah validitasi. Jelas kalimat tersebut tidak tepat. Yang benar adalah tes ini sudah baik karena sudah memiliki validitasi yang tinggi. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan kenyataan senyata. Sebagai contoh, informasi tentang seorang bernama A menyebutkan bahwa dia orang yang pendek karena tingginya tidak lebih dari 140 cm. Kata tentang si A dikatakan valid apabila memang sesuai dengan kenyataannya. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis. Kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Misalnya membuat sebuah karangan. Jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. B. Validitas empiris. Kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalamannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari.
Seorang dapat dikatakan jujur apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Rehabilitas. Rehabilitas diambil dari kata rehability, yang artinya dapat dipercaya. Seorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara benar, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. 3. Objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif, artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi dan ada dua faktor yang mempengaruhi subjektif, yaitu A. Bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan banyak memberi banyak kemungkinan kepada si penilai menurut caranya sendiri. Dengan demikian, maka hasil dari seorang siswa yang mengerjakan soal-soal dari sebuah tes akan dapat berbeda apabila dinilai oleh dua orang penilai. B. Penilai. Subjektivitas dari penilai akan dapat masuk secara agak leluasa terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilaian terhadap siswa, tulisan bahasa, waktu mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. 4. Praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang A. Mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. B. Mudah memeriksanya, artinya tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan diawali oleh orang lain. 5. Ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Kesimpulan, istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Di dalam persyaratan tes didasarkan atas dua hal, yaitu mutu tes dan menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memiliki persyaratan tes, yaitu validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan yang saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.